Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai materi grooming and mix and match. Kenapa sih grooming sama mix and match ini sangat amat penting bagi teman-teman di store? Kita bahas bareng-bareng ya. Sebelum lebih lanjut lagi, di sini Zizi akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu grooming. Grooming ini diambil dari kata groom dan grooming. Nah, groom itu tersendiri adalah mengurus, merawat, rapih atau memelihara. Sedangkan grooming yaitu penampilan seseorang dari ujung rambut sampai ujung kepala. Nah, maka dari itu grooming ini sangatlah penting bagi kita tim store yang ada di garda terdepan. Karena teman-teman semua yang setiap harinya akan bertemu dengan customer. Nah, maka dari itu penampilan teman-teman harus betul-betul dijaga dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, grooming itu bukan hanya tentang make up aja teman-teman, akan tetapi melingkup semuanya. Entah itu dari kerapihan yang sudah tadi kita jelaskan, terus dari kebersihan diri juga, aroma tubuh, serta yang lainnya. Nah, di sini kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Next. Nah, kenapa harus grooming? Nah, tadi yang sempat dijelasin, karena teman-teman store ini merupakan garda terdepan yang akan selalu bertemu dengan customer setiap harinya, maka teman-teman harus betul-betul menjaga groomingnya. Mulai dari hal terkecil seperti halnya kuku. Hal terkecil siapa di sini yang di store kukunya masih pada panjang? Kenapa sih kukunya harus pendek-pendek? Kenapa kukunya harus bersih? Yang pertama, khawatir di store kita itu kan ada produk-produk yang mempunyai tekstur atau bahan-bahan yang lembut seperti scarf. Kalau misalkan kuku teman-teman dalam keadaan panjang nanti menyangkut ke produk kita, itu akan merusak stok on hand, akan merusak produk kita. Nah, selain dari itu, dari kebersihan diri juga ketika customer datang ke store, ketika melihat tim store-nya dalam keadaan rapi, wangi, cantik, maka customer juga insya Allah akan lebih yakin untuk belanja di kita. Karena teman-teman pada dasarnya customer yang datang ke store itu mereka datang dengan masalahnya masing-masing. Masalah apa sih yang dimaksud? Seperti halnya ada satu customer datang nih ke store, dia pasti mempunyai masalah. Contohnya mencari produk atau mencari baju untuk ke satu occasion. Contohnya ada customer yang mau pergi kondangan, dia lagi kebingungan nih mau cari produk mana yang bagus untuk mereka pakai ke acara tersebut. Nah, maka dari itu customer tersebut datang ke store dalam mencari solusi. Nah, ketika tim store-nya berpenampilan menarik, rapi, cantik, nah hal tersebut juga akan membantu meyakinkan customer untuk menemukan solusinya. Seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa poin-poin yang mengharuskan teman-teman grooming. Yang pertama itu sebagai bentuk citra diri sehingga penampilan kita harus menarik, dan disukai, bahkan bisa menjadi panutan customer. Kalau bisa nih teman-teman, ketika produk yang kita pakai dan itu bikin menarik customer sehingga customer juga tertarik untuk membelinya. Nah, terus mencerminkan pribadi yang baik dan positif. Nah, selain untuk kepentingan selling juga teman-teman, grooming juga ini sangat penting untuk bentuk citra diri teman-teman masing-masing. Selanjutnya, kecantikan bukan hanya dalam bentuk fisik, namun dalam hati nurani yang tulus dan ikhlas sehingga memancarkan inner beauty. Gimana sih cara memancarkan inner beauty, teman-teman? Ada yang tahu? Nah, kita bahas di sini ya. Teman-teman, ada beberapa tips dan trik untuk memancarkan inner beauty. Salah satunya yaitu dengan selalu tersenyum. Senyumnya jangan pernah terlepas, senyum terus, jangan membeda-bedakan customer. Siapapun yang datang ke store, teman-teman harus menyambutnya dengan penuh hangat, senyuman yang tulus, yang ikhlas, sehingga customer merasakan disambut dengan penuh sukacita. Nah, selain itu, selain selalu menjaga senyum, teman-teman juga diharapkan untuk selalu berpikiran positif.
Jangan sampai ada customer datang teman-teman udah suuzon, ah itu mah kayaknya mau lihat-lihat dulu. Nah teman-teman, pikiran seperti itu harus teman-teman buang jauh-jauh. Pokoknya di mindset teman-teman semuanya harus diperlakukan sama rata semua customer dan selalu berpikiran positif. Entah itu mau beli atau tidak, teman-teman harus melayaninya dengan secara prima. Seperti itu. Kita next. Ini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan dalam grooming. Yang pertama, sikap atau pembawaan. Yang kedua, bahasa tubuh. Dan yang ketiga adalah gaya berbicara. Maksud sikap atau pembawaan di sini, teman-teman dari gestur tubuhnya, dari sikap teman-teman menghadapi customer yang lebih tua itu harus seperti apa, teman-teman juga harus menyesuaikan. Bahasa tubuhnya juga harus digunakan. Nah, ketika ada customer datang, karakternya dia tidak suka untuk diikutin, ada juga kan, atau ada karakter customer yang pengennya tuh dilayani terus, diajak ngobrol terus. Nah, teman-teman juga di situ bisa banget mirroring sesuai dengan customer yang datang ke toko. Nah, si bahasa tubuhnya bisa digunakan ketika customernya tidak ingin diikutin, teman-teman bisa mengucapkan kalimat, boleh ibu silahkan, kalau perlu Zizi ada di sebelah sini ya ibu. Nah, teman-teman boleh jaga jarak di minimal 1 meter, atau teman-teman bisa melihat keadaan customernya bisa terpantau dengan mata teman-teman. Nah, itu juga bahasa tubuhnya bisa teman-teman gunakan ketika berbicara dengan lawan bicaranya. Terus selain itu gaya berbicara juga. Untuk gaya berbicara yang dimaksud di sini, teman-teman, seperti yang tadi tuh sikap dan pembawaan selain bahasa tubuh juga, mirroring juga teman-teman bisa lakukan di pengaplikasian gaya berbicara. Kalau teman-teman ketemu dengan customer yang menggunakan bahasa daerah, tuh teman-teman juga bisa menggunakan bahasa daerah juga untuk mirroring sesama customer yang datang. Selain itu juga penggunaan bahasanya juga bisa disesuaikan dengan customer yang datang. Kalau teman-teman sebaya, teman-teman bisa menggunakan bahasa-bahasa yang bagus digunakan untuk teman-teman sebaya, atau yang customernya cenderung lebih tua, teman-teman bisa menggunakan bahasa-bahasa yang sopan seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke grooming dari fisik nih teman-teman. Karena kan yang dilihat utama itu adalah penampilan, yaitu pandangan dari customer ketika datang ke store. Nah, ini ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Nah, terutama untuk SA ya, untuk bagian laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk laki-laki ini tidak banyak yang harus diperhatikan, tidak seperti yang perempuan. Nah, ini ada beberapa yang harus diperhatikan untuk grooming bagi tim SA laki-laki. Nah, yang paling penting itu yang dilihat adalah hairstyle-nya. Nah, teman-teman di sini yang merasa rambutnya masih gondrong, segera dicukur. Nah, ini merupakan salah satu standar grooming dari tim Elzata maupun Dauki. Rambutnya itu tidak boleh panjang, harus rapi, harus sopan dan menggunakan jar rambut. Apa saja sih yang diperlukan? Nah, teman-teman bisa menggunakan jar rambut, pomade, atau hair powder. Nah, selain itu juga untuk standar grooming laki-laki itu ada beberapa poin juga. Yang pertama, menjaga kebersihan diri. Terus yang kedua, menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Terus yang ketiga, mencukur kumis. Teman-teman, kumisnya yang masih ada kumisnya dicukur ya. Kalau jenggot boleh, karena jenggot itu merupakan sunnah Rasul. Jadi kita memperbolehkan menggunakan jenggot. Akan tetapi dengan catatan, jenggotnya jangan terlalu panjang. Dipastikan jenggotnya rapi, dan teman-teman bisa merapikan sesuai dengan standar grooming ya. Kalau kumis diharapkan tidak ada kumis sedikit pun. Jadi kalau misalkan merasa kumisnya sudah tumbuh, teman-teman SA yang laki-laki boleh segera mencukurnya. Nah, ini salah satu tim SA kita yang ada di Palembang, ada Kang Ican. Nah, ini salah satu contoh grooming yang baik untuk SA laki-laki dari segi rambutnya. Teman-teman enak kan ngelihatnya, rapi, terus menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan, baju yang coklat pakai bawahannya yang coklat, nggak ada lagi alasan seragamnya dicuci karena kita dari tim HO sudah mengaturkan jadwal penggunaan seragam disesuaikan. Jadi nggak ada lagi alasan teman-teman seragamnya dicuci. Jadi tidak menggunakan seragam yang sesuai dengan aturan.
Name tag-nya juga teman-teman, name tag semua digunakan di dada bagian sebelah kanan. Semuanya seragam, nggak ada lagi yang menggunakan di bagian kiri ya. Semuanya ditempel name tag-nya di dada sebelah kanan. Seperti ini, sepatunya juga nanti kita ada standar sepatunya, harus sepatu seperti apa aja kita akan bahas di next selanjutnya. Seperti itu. Nah, sekarang tadi kita sudah sempat bahas apa aja yang diperlukan untuk grooming laki-laki, yaitu hairstyle-nya itu menggunakan pomade. Nah, pomade juga teman-teman ini harus digunakan sesuai dengan kebutuhan rambut teman-teman. Nah, ini ada 3 jenis pomade yang bisa teman-teman pilih nih. Teman-teman bisa ngecek nih jenis rambutnya seperti apa, entah itu tebal, tipis, atau rambutnya keriting. Nah, ini kita ada rekomendasi produk yang bisa teman-teman pakai sesuai dengan jenis rambut teman-teman. Yang pertama itu ada pomade yang base-nya water. Nah, dia itu cenderung tidak terlalu padat dan tidak terlalu lengket. Nah, ini mudah disisir, terus sangat cocok untuk rambut ikal. Nah, ini base water ini tidak direkomendasikan untuk teman-teman yang merasa rambutnya tipis. Ini tidak bagus ya teman-teman. Jadi baiknya ini untuk rambut ikal atau rambut tebal. Terus ini kelebihannya mudah dibersihkan karena dia dasarnya itu air. Nah, terus yang selanjutnya itu tidak disarankan untuk rambut tipis seperti yang tadi Zizi bilang. Dan ini juga untuk yang base water sangat cocok di ruangan ber-AC. Nah, apabila teman-teman merasa memasuki kriteria yang cocok untuk memakai pomade base water, nah teman-teman sangat direkomendasikan untuk memakainya. Nanti juga di slide selanjutnya teman-teman akan direkomendasikan produknya seperti apa. Terus yang kedua itu ada yang base oil. Nah, ini dia lebih berminyak, cocok untuk yang aktif di luar ruangan. Nah, aktif di luar ruangan yang suka mobile selling atau yang suka sering banget nih tokonya event, bisa banget teman-teman menggunakan pomade base oil. Nah, ini cocok juga untuk rambut tebal dan tidak disarankan untuk yang mempunyai rambut tipis. Terus kelebihannya lagi yang base oil ini dia memberikan kesan klimis gitu teman-teman. Terus yang terakhir yang ketiga yaitu pomade yang base-nya clay atau tanah liat. Ini biasanya teman-teman temukan yang teksturnya tuh dia agak lengket, lebih lengket dari 2 jenis yang tadi. Nah, dan ini tuh pomade yang ini itu sangat cocok digunakan baik di dalam maupun di luar ruangan. Jadi yang paling aman nih teman-teman yang merasa punya tekstur rambutnya tidak terlalu tebal dan tidak tipis, terus yang sering mobile maupun tetap stay di store, ini sangat direkomendasikan yang base-nya clay. Ini akan aman digunakan buat teman-teman dan insya Allah akan tetap stay gitu. Ketika wudhu nih, ambil wudhu kan itu kehapus tuh. Nah, teman-teman gak ada alasan lagi ketika selesai sholat teman-teman bisa yang namanya replay atau touch up ya. Jadi selesai sholat, selesai ambil wudhu, teman-teman langsung rapikan lagi rambutnya, pakai lagi pomade-nya gitu. Jadi nggak ada alasan lagi ya. Nah, terus next, nah ini untuk gambarannya teman-teman, yang base-nya pomade water itu dia tidak terlalu padat, dia cenderung mudah untuk diaplikasikan. Terus yang base-nya oil ini dia cenderung lebih padat. Nah, terus yang base-nya clay ini dia lebih lengket. Nah, ini untuk gambarannya teman-teman seperti itu. Nah, untuk rekomendasi produknya teman-teman ini ada salah satu brand, nanti akan Zizi share untuk linknya barangkali teman-teman perlukan. Nah, ini udah produk rekomendasi yang harganya juga affordable karena kan kita itu bekerja seminggu 6 hari ya teman-teman. Jadi produknya itu akan continue terus dibeli sama teman-teman. Jadi ini sudah best deal untuk rekomendasi produk pomade-nya karena harganya juga tidak terlalu mahal. Nah, terus untuk laki-laki yang paling pentingnya hanya itu saja. Jadi ingatkan kembali untuk laki-laki hanya di hairstyle dan juga kebersihan dan kerapihan diri.